Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kembali tentang membahas seputar efeknya politik pilpres sampai politik saat ini di masyarakat. Jadi saya akan membahas efek dari manuver-manuver politik pemimpin-pemimpin negara kita. Jadi begini kawan-kawan, coba kita lihat pemimpin kita, presiden kita Pak Jokowi yang seharusnya memikirkan rakyat, tapi beliau belusukan hanya memikirkan kepentingan keluarganya. Itu efeknya sampai di kita semua saat ini, sehingga banyak uang negara yang dihambur-hamburkan untuk menyogok masyarakat. Jadi masyarakat kita waktu pilpres kemarin atau pilkada mungkin nanti akan banyak yang disogok. Percayalah, kalau Anda mau disogok, Anda akan memilih pemimpin yang salah ya. Mungkin Anda bilang seperti ini, siapapun pemimpinnya, Anda kalau tidak kerja ya tidak makan. Mungkin pikirannya seperti itu. Tapi ingat, efeknya itu kita semua yang merasakan ya. Sadar nggak sadar, kita semua yang akan merasakan. Kalau sekarang Anda mungkin melihat video ini dan Anda merasa ekonomi Indonesia saat ini terpuruk, betapa susahnya mencari kerja, betapa banyak PHK dari perusahaan-perusahaan yang dulunya kerja sekarang jadi nganggur, itu banyak banget. Ini efek dari politik ya, biar teman-teman tahu ini efek dari politik ya. Politik oleh elit-elit yang dipermainkan di atas untuk kepentingan keluarganya, hingga dampaknya sampai di kita semua saat ini masih merasakan. Ayo kita mulai dari sekarang ya, terutama bagi yang muda-muda, kita harus belajar politik dengan baik agar kita tidak memilih pemimpin yang salah. Jangan karena kita disogok dengan uang 50.000 hingga 200.000 serta bansos itu akan menyogok suara kita, sehingga kita akan salah memilih pemimpin. Jangan sampai kita seperti itu kawan-kawan, karena Indonesia akan maju menuju Indonesia emas itu ada di tangan kita sebagai rakyat. Coba sekarang kita lihat saat ini, kalau ekonomi Indonesia saat ini betul-betul sedang kacau, betul-betul sedang bisa dikatakan krisis. Betapa susahnya mencari duit saat ini. Sekarang saja orang-orang kelas menengah sudah memakan hasil dari tabungannya sendiri. Jadi orang yang dulunya nabung ya, saat ini karena nganggur, uang tabungannya itu diambil buat makan sehari-hari. Itu sudah banyak. Itu orang kelas menengah. Apalagi orang-orang kecil seperti kita, kira-kira mau gimana kayak gitu. Jadi wajar kalau banyak orang yang ngeluh seputar ekonomi, terpuruknya ekonomi saat ini itu memang nyata. Lah ini ada faktor efek dari politik. Kadang-kadang kita sebagai rakyat tidak berpikir politik, kita hanya pasrah dengan keadaan. Itu sebenarnya salah besar kawan-kawan. Jadi ya, kalau kita salah memilih pemimpin, efeknya jadi kita. Politik itu ya, pemerintahan itu kan ditentukan secara politik. Tanpa adanya politik tidak akan ada pemerintahan kayak gitu. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus mulai belajar politik agar kita bisa menentukan masa depan bangsa ini dengan cara memilih pemimpin yang benar. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan hanya karena uang 50.000 atau bansos kita mudah disogok suara kita, itu jangan sampai seperti itu. Kita belajar dari pilpres kemarin. Pilpres kemarin betapa banyaknya uang dari pemerintah yang digelontorkan untuk berbagi-bagi bansos, sehingga efeknya sampai saat ini kalian semua pasti paham. Dan bagi teman-teman, jangan hanya kita berjoget-joget TikTok saja. Ekonomi Indonesia saat ini itu betul-betul lagi terpuruk, lagi banyak, apalagi orang-orang seperti kita ya, banyak yang mengeluh tentang keadaan ekonominya. Lagi banyak orang mengeluh tentang gimana besok hari kita makan kayak gitu. Contohnya seperti itu. Sebentar lagi akan ada pilkada serentak. Buat teman-teman di kota teman-teman masing-masing, di daerah teman-teman masing-masing, ayo kita jangan sampai salah memilih pemimpin. Jangan sampai suara kita disogok dengan uang 50.000 dan bansos. Ingat ya, kalau kita disogok dengan uang 50.000 dan bansos, suara kita akan sia-sia. Padahal kita punya hak untuk memilih. Jadi pilihlah pemimpin yang baik, yang betul-betul memikirkan rakyat. Kita jangan memilih pemimpin yang kaya ya. Pilih pemimpin yang memikirkan rakyat. Di Indonesia itu banyak banget orang-orang cerdas, banyak banget orang-orang yang pinter, banyak banget orang-orang yang memikirkan rakyat. Oleh karena itu nanti di pilkada di daerah kawan-kawan masing-masing, jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Kalau kita
mau disogok dengan uang 50.000 dan bansos, dipastikan Anda tidak akan memilih pemimpin yang benar. Coba ketika kita memilih pemimpin, kita harus berpikir seperti ini. Pemimpin yang akan saya pilih semoga menang dan kelak akan maju ke tingkat nasional. Harus seperti itu. Kita memilih pemimpin jangan sampai salah ya. Jangan karena uang 50.000 ataupun bansos. Intinya kita memilih pemimpin yang betul-betul memikirkan rakyat. Jangan seperti Pilpres kemarin ya. Disogok bansos dan uang 50.000 mau-mau saja. Itu adalah cara-cara licik elit-elit politik untuk mendapatkan suara kita. Jadi kita ini disogok. Ibaratnya kita disogok uang 50.000 dan bansos, efeknya itu 5 tahun ke depan kawan-kawan ya. Hati-hati, kita hanya jangan sekedar pasrah ya. Keadaan ekonomi terpuruk saat ini itu efek politik. Coba sekarang kita lihat ya, di daerah kita masing-masing, anak-anak sekolah SMP maupun SMK ditanya soal DPR singkatannya apa, itu tidak tahu. Ditanya soal MPR singkatannya apa, itu mereka tidak tahu. Ini di sekolah berarti kan memang tidak diajari seperti itu ya. Memang sebuah singkatan memang mungkin terkesan tidak penting, tapi kita sebagai warga Indonesia kita harus benar-benar tahu, benar-benar paham. Dengan adanya hal-hal seperti ini itu kita maklum saja ya, banyak orang yang cuek dengan politik karena mereka itu tidak tahu efeknya. Itu kita semua yang akan merasakan. Kalau kita salah memilih pemimpin, jelas efeknya kita yang merasakan ya gitu. Jadi ibarat para elit-elit politik, para pemerintahan, pemimpin-pemimpin di daerah kita masing-masing itu tergantung oleh kita yang memilih kawan-kawan. Jadi jangan sampai kita salah ya. Kita jangan sampai memilih pemimpin yang kaya, tetapi memilih pemimpin yang betul-betul memikirkan rakyat. Contoh di Pilpres kemarin ya, Ganjar Mahfud itu pasangan yang ideal. Rekam jejaknya sangat bagus, program-programnya untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi kenapa kalah? Dan kalah oleh pemimpin yang program-programnya tidak mendidik untuk masyarakat, hanya program makan gratis. Berarti kan memang kalau yang menang program makan gratis, memang jiwa masyarakat kita itu jiwanya jiwa meminta ya gitu, jiwa ibarat suka dikasih ya gitu. Kalau menurut saya pribadi, ketika kita memilih pemimpin ya, kita lihat dulu program-programnya dan rekam jejaknya. Jangan hanya karena uang 50.000 dan bansos kita mau-mau saja disogok suaranya. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita suaranya disogok dengan uang 50.000 atau bansos, dipastikan kita tidak akan memilih pemimpin yang benar. Itu pasti pemimpin yang salah. Untuk teman-teman, ayolah kita sampaikan ke keluarga-keluarga kita untuk sedikit melek tentang politik. Jangan hanya pasrah dengan keadaan, karena segala sesuatu di pemerintahan ini itu efeknya ya efek dari politik kayak gitu. Tidak ada pemerintahan tanpa putusan politik, itu tidak ada. Semua pemerintahan di negara kita ini itu ditentukan oleh hal-hal politik. Jadi kayak gitu ya. Politik melahirkan pemerintahan, dan pemerintahan efeknya itu ya di kita semua kayak gitu. Oleh karena itu ayolah kawan-kawan, kita mulai melek politik. Jangan hanya pasrah dengan keadaan. Jangan mau ketika kita disogok uang 50.000 untuk memilih pemimpin. Ingat, sebentar lagi di daerah kita masing-masing akan ada pilkada. Kita jangan sampai salah memilih pemimpin ya. Ingat, jangan sampai salah memilih pemimpin. Jangan hanya uang 50.000 kita mau memilih. Kalau kita mau disogok, kita dipastikan akan memilih pemimpin yang salah. Oke, untuk video saya saat ini segini aja dulu. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Salam 3 jari.